kita akan memberi kebijakan kepada sekolah-sekolah negeri yang mendapatkan dana bosnya kurang dari 50 juta. Artinya mudah-mudahan itu dapat disuplai dari anggaran APBD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPTD, yang saya hormati Subkoordinator KASI di lingkup Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak-Bapak Pengawas Sekolah Jenjang SMP, yang saya hormati Ketua dan Pengurus MKKS SMP Negeri, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Kami langsung saja terkait dengan hal ini. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Kadis. Pada intinya Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur untuk tahun 2023 memang mendapatkan DAU sekitar 75 miliar, namun keperuntukan untuk pembiayaan tenaga non-ASN tidak boleh lebih dari 20%. Artinya kita hanya diberikan anggaran 15 miliar 68 juta 673.200 rupiah. Itu sudah lebih dari 20% dari DAU yang kita terima khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sampai dengan saat ini setelah kita rekap semua usulan dari kepala sekolah SD, SMP, dan TK negeri di lingkup Dinas Dikbud yang mengetahui kepala UPTD itu jumlahnya 8.535 tenaga non-ASN. Untuk itulah kami perlu menyerap usulan-usulan Bapak Ibu Kepala Sekolah selaku pengampu kebijakan di sekolah masing-masing terkait dengan bagaimana sistem penghonorariumnya. Nanti hasil ini akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan pimpinan tentunya. Yang perlu menjadi catatan bagi kita semua bahwa kita akan memberi kebijakan kepada sekolah-sekolah negeri yang mendapatkan dana bosnya kurang dari 50 juta. Artinya mudah-mudahan itu dapat disuplai dari anggaran APBD sehingga tetap terkait dengan program-program peningkatan mutunya juga berjalan di sekolah-sekolah yang mendapatkan dana bosnya kurang dari 50 juta itu. Yang kedua, jikalau Bapak Ibu memiliki rekan-rekan tenaga non-ASN yang malas dan sebagainya, ya mohon ditindaklanjuti secara SOP. Artinya diberikan teguran lisan 3 kali, diberikan teguran secara tertulis 3 kali, barulah laporan ke dinas untuk kita BAP dan kita putuskan. Jangan seperti kejadian baru-baru saja kemarin di satu wilayah kita, itu langsung diberikan surat. Artinya surat itu tidak ada konsekuensi untuk pemberhentian yang bersangkutan. Namun itu diartikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan adalah penjaga sekolah, bahwa itu adalah surat pemberhentian, dan kebetulan di kepala sekolahnya tidak mengusulkan SK perpanjangan yang bersangkutan, sehingga kemarin saya dan Pak Kabid PK langsung diperintahkan karena itu sudah menjadi konsumsi hak layak rame, karena itu ditulis di salah satu media dan itu diviralkan melalui media sosial dan
sampailah kepada pimpinan, dan pimpinan memerintahkan kita langsung, dan syukur alhamdulillah sudah selesai. Kita adakan mediasi dan insya Allah yang bersangkutan tidak diberhentikan karena memang ada miskomunikasi itu. Selanjutnya juga perlu kiranya melihat rekam jejak dari tenaga non ASN tersebut di dalam Dapodik. Artinya yang bersangkutan saat ini apakah P1, P2, dan P3. Karena ini adalah kebijakan pusat, maka mohonlah agar Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam memberikan kebijakan bahwa yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak, ya tolonglah dipikirkan dengan nasib mereka. Karena kita tidak tahu kebijakan-kebijakan ke depannya. Apakah kebijakan ke depannya itu nantinya akan disamakan dengan kebijakan tahun 2005 sampai dengan 2009, yaitu pengangkatan CPNS melalui database, dan selanjutnya melalui kategori 1 dan selanjutnya kategori 2, atau kita istilahnya pemutihan. Itu yang kita tidak tahu kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Sehingga mohonlah agar rekan-rekan itu dilihat di data Dapodiknya, apakah dia P1. Kalau P1 kan tinggal menunggu SK penempatan, artinya pengumuman penempatan melalui akunnya masing-masing. Itu jumlahnya ada 2057. Dari yang P1 untuk Lombok Timur adalah 2198. Artinya ada 141 tenaga non ASN kita yang terdiri dari guru bahasa Indonesia, guru matematika, dan guru IPA yang tidak terserap ke dalam formasi SMP negeri. Karena jumlah SMP negeri kita adalah 105 sekolah. Kita tidak bisa menempatkan dan mengusulkan formasi itu ke dalam sekolah swasta, karena struktur dan rumahnya tidak ada di e-formasi, dan itu kita tidak diperbolehkan untuk mengusulkan e-formasi yang ada di sekolah-sekolah swasta. Untuk yang P2 itu jumlahnya 33, artinya P2 itu rekan-rekan tenaga non ASN kategori 2 yang tidak passing grade, itu jumlahnya 33. Dan yang untuk P3 jumlahnya ada 2140. Artinya juga Bapak Ibu bisa menekan kepada rekan-rekan kita tenaga non ASN untuk P1, P2 dan P3 untuk tetap bekerja loyal kepada pimpinan dan tetap berintegrasi. Karena nanti untuk P2 dan P3 rencananya jikalau regulasinya sama, maka untuk pengusulannya itu harus ada rekomendasi dari kepala sekolah dan pengawas yang mengampu di wilayahnya masing-masing. Jadi nanti kita sifatnya diskusi saja agar suasana ini juga hidup, dan kita juga bisa menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah yang selaku manajer dari sekolah-sekolah itu untuk bagaimana merencanakan dan memprogramkan penggunaan dana BOS-nya. Yang terakhir saya menginginkan agar mohonlah agar jikalau ada penambahan ataupun usulan baru, ya silakan Bapak Ibu yang mengusulkan mengetahui kanit nanti langsung kepada pimpinan kita. Namun kalau kita membebankan yang bersangkutan dari APBD, sepertinya kita sudah tidak dapat mempertimbangkan hal itu, karena untuk tahun 2020 saja yang jumlahnya kita mendapatkan anggaran 20 miliar itu masih kurang, apalagi yang tahun ini 2023 yang hanya 15 miliar. Artinya 15 miliar itu bukan untuk tenaga non ASN yang ada di negeri saja, itu ada beberapa anggaran yang harus kita suplai kepada rekan-rekan kita yang ada di swasta yang berbentuk insentif. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak boleh mengangkat rekan-rekan, meng-SK-kan rekan-rekan yang ada di swasta itu menggunakan pejabat pembina kepegawaian kita. Jadi solusinya harus kita menggunakan insentif. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.